menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Shalom, perkenalkan nama saya Yudihan. Saya suami dari satu istri pastinya yang bernama Ina Merini dan juga orang tua dari satu anak yang bernama Livania Viola, kelas 6 SD. Dan saat ini saya ingin membagikan cerita tentang pengalaman hidup saya. Saya dari kecil bersyukur karena diberikan banyak talenta dari Tuhan. Saya itu suka hal-hal yang berbau seni. Jadi dari kecil saya suka menggambar, saya menulis, terus menyanyi, mendengarkan musik. Nah, dari situlah saya berkembang, bertumbuh di gereja yang memang akhirnya banyak sekali saya mendengar puji-pujian, terus belajar tentang musik, nyanyi di gereja, dan situlah saya berkembang di bidang seni itu. Nah, di awalnya saya melayani Tuhan, saya lebih banyak mengambil di menyanyi, terus memimpin pujian seperti itu. Tapi di sebuah perjalanan itu saya diberikan hikmat dari Tuhan untuk bisa menulis lagu. Sebenarnya berawal dari sebuah hal yang sederhana sih. Waktu itu saya ingat ketika saya masih kuliah di Solo, itu kita bikin sebuah buletin. Dan buletin itu isinya ada renungan, ada firman Tuhan, puisi dan lain-lain. Nah, di sesi untuk membuat puisi itu teman saya minta untuk saya membuat puisi. Nah, ketika saya mulai membuat puisi itu, saya menceritakan apa yang saya alami bersama Tuhan. Dan dari puisi itu ternyata tiba-tiba saya bisa menyanyikan puisi itu menjadi sebuah lagu. Nah, ketika sudah ditulis dalam sebuah buletin itu, saya cerita ke teman bahwa puisi ini bisa dinyanyikan loh gitu. Dan ternyata teman saya itu meminta di lain kesempatan untuk saya menyanyikan lagu itu. Nah, dari situ orang tahu bahwa ternyata saya bisa mencipta lagu. Dan setelah itu mulailah berkembang karena mungkin ketika saya kuliah di Solo, itu banyak waktu untuk saya bisa merenung, untuk saya bisa menulis lagu. Nah, dari situlah saya merasa bahwa saya sering dibawa sama Tuhan untuk merenungkan sebuah kejadian. Saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pengalaman hidup saya. Karena mungkin waktunya banyak waktu kuliah itu. Dari situ saya mulai semakin banyak membuat lagu dan benar-benar mulai berkembang itu ketika di tahun, kalau tidak salah ketika saya sudah mulai bekerja. Jadi saya masuk ke Kediri itu di tahun 2003. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar di Kediri, mungkin semua orang juga tahu apa perusahaan itu gitu kan. Nah, saya di situ mulai banyak waktu untuk benar-benar merenung dan menulis lagu. Dan suatu ketika gereja saya di Madiun, saya asli Madiun, itu sedang membuat sebuah program untuk merenovasi gereja. Dan ketika merenovasi gereja itu butuh dana yang cukup besar. Dan waktu itu saya ditunjuk sebagai seksi dana. Ketika jadi seksi dana itu, saya merasa bahwa aduh, kalau jadi seksi dana ini ya kadang-kadang saya sungkan nih menyodorkan proposal ke relasi atau itu saya sungkan gitu. Tapi di situ Tuhan kayak memberikan sebuah hikmat gitu loh. Kenapa kok tidak membuat sebuah karya, dan karya itu nanti akhirnya dipublikasikan dan dana yang dari hasil karya itu nantinya akan dipersembahkan untuk gereja. Dan ternyata dari hikmat itu Tuhan mempertemukan saya dengan seorang teman kerja sebenarnya, tapi dia ada di Jakarta waktu itu. Dia ketika kita mulai cerita tentang pekerjaan, tiba-tiba dia nanya, apa kegiatan lain selain bekerja? Saya menceritakan bahwa saya melayani, saya memimpin pujian, saya menyanyi, saya membuat lagu seperti itu. Dan tiba-tiba dia bilang, kirimin dong lagunya gitu. Dan waktu itu saya kirimin sebuah lagu yang kebetulan saya sudah pernah rekam di studio rekaman. Nah, ketika itu dia bilang bahwa loh lagunya bagus loh, lagumu tuh bagus. Kenapa nggak ditawarkan ke kayak penyanyi-penyanyi rohani di Jakarta gitu. Nah, saya tuh nggak ngerti prosesnya seperti apa. Saya bilang, ya terserah sih kalau memang mau ditawarkan. Kebetulan ternyata dia itu juga punya sampingannya kayak web designer gitu untuk beberapa artis di Jakarta. Awalnya dia bilang oke lah, tak tawarkan teman-temanku artis di Jakarta gitu, lagu yang saya kirim ke dia itu. Tapi di dalam perjalanannya tiba-tiba dia memberikan usul, kenapa enggak bikin album aja, kayak album yang memang dikhususkan untuk mencari dana seperti itu. Terus kebetulan dia cerita bahwa dia pun baru selesai mengerjakan album itu. Dan dari situ akhirnya saya kayak mendapat inspirasi, wah kayaknya kalau memang membuat album
mungkin itu akan lebih bermanfaat kalau di dalam penggalian dana. Kebetulan saya juga punya saudara yang juga suka menulis lagu gitu kan. Akhirnya dari pembicaraan itu singkat kata, akhirnya benar-benar kita akhirnya membuat sebuah album. Dibantu oleh teman saya di Jakarta itu dan diperkenalkan atau diproduseri oleh penyanyi rohani, pencipta lagu yang sangat terkenal waktu itu di zaman itu, yaitu Frankie Sihombing. Dari situlah kita bikin sebuah album. Ada beberapa lagu dari saya, ada beberapa lagu juga dari saudara saya itu. Akhirnya jadilah sebuah album yang waktu itu memang kita produksi untuk penggalian dana di gereja itu. Puji Tuhan sih, proses yang kita dimana kita nyanyi di gereja, melayani di gereja dengan puji-pujian itu, terus kita jual CD-nya itu saya benar-benar bersyukur karena dari yang tadi saya sungkan, waduh kalau saya jadi seksi dana itu saya bisa cari uang berapa gitu. Tapi ternyata dari pembuatan album itu saya bisa diberkati Tuhan luar biasa sehingga penjualan album itu bisa sampai, kalau nggak salah saya lupa angkanya sih, bisa mencapai kurang lebih sampai 90 juta. Dan di luar itu ada orang yang tergerak karena mungkin saya riwari pelayanan kemana-mana itu, dia tergerak bahwa untuk ikut menyumbang. Dan di luar pemikiran saya, dia nyumbang, kalau tidak salah waktu itu saya agak lupa, di atas 100 juta. Dan ketika dikumpulkan uang itu saya merasa bahwa wow, Tuhan tuh luar biasa loh. Melalui saya yang masih belajar menulis lagu aja ternyata Tuhan bisa pakai untuk memberkati gereja. Dan kebetulan waktu itu saya pernah punya keinginan sih bahwa saya itu pengen suatu ketika kalau sukses gitu, saya itu pengen kayak mungkin menyumbang gereja dalam bentuk mungkin mengkeramik gereja atau merenovasi gereja. Tapi ternyata di saat saya mungkin belum sukses, Tuhan sudah pakai saya untuk bisa memberkati gereja melalui sebuah album yang dimana album itu adalah kompilasi dari beberapa hasil karya saya. Dan saya bersyukur karena ternyata Tuhan bisa pakai saya yang tadi saya katakan masih belajar membuat lagu aja, ternyata Tuhan bisa pakai. Nah, dari situ saya mulai ada rasa percaya diri, oh ternyata lagu saya ini bisa diterima oleh masyarakat, lagu saya ini disukai orang gitu kan. Nah dari situ karena saya sudah mulai bekerja itu saya sudah istilahnya punya uang untuk bisa membiayai kalau harus ke studio rekaman seperti itu. Di tahun 2017 kalau nggak salah, saya mulai memberanikan diri untuk membuat karya saya secara pribadi dalam sebuah bentuk single. Waktu itu awal saya bikin itu judulnya Kau Turut Bekerja. Dan setelah itu saya mulai memberanikan diri untuk itu bisa dipublish di digital streaming platform seperti Spotify, Joox, Deezer dan lain-lain seperti itu, atau iTunes seperti itu. Nah, itulah saya memulai karena saya merasa bahwa saya pengen memberkati lebih. Dan ternyata benar ketika saya mulai rilis lagu itu, saya juga bikin channel YouTube seperti itu. Akhirnya lagu saya itu benar-benar diterima dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah saya merilis lagu Kau Turut Bekerja ini, yang awalnya coba-coba gitu kan, karena saya mulai berusaha untuk bikin sebuah karya sendiri dengan biaya saya sendiri, jadi boleh dibilang independen. Dan dari situ itu saya benar-benar merasa terberkati. Karena apa? Karena ketika lagu saya itu diputar di beberapa radio, ternyata ada beberapa orang yang direct message ke saya bilang bahwa berterima kasih Kak sudah menciptakan lagu ini gitu kan. Dia cerita bahwa beberapa minggu ini tuh saya merasa hidup saya itu kayak kosong Kak. Saya tuh sudah malas baca firman Tuhan, saya itu sudah malas saat teduh, saya malas berdoa dan lain-lain. Tapi dia bilang bahwa Tuhan kayak menggerakkan saya setiap pagi itu saya harus nyetel radio, dia bilang gitu. Ternyata ketika dia nyetel radio itu, lagu saya Kau Turut Bekerja ini yang diputar. Terus dia merasa bahwa lagunya mulai dia dengerin gitu kan. Terus dia juga belum ngerasain apa-apa. Hari berlanjut, berapa hari kemudian dia putar lagi radio, seperti kayak ada penggerak, putar radio seperti itu. Dan ternyata lagu itu lagi. Nah, dia merasa bahwa ini tidak kebetulan nih. Beberapa kali muter radio kok lagu yang diputar adalah lagu saya yang judulnya Kau Turut Bekerja itu. Nah dari situ dia benar-benar berterima kasih, katanya, Pak, Kak terima kasih loh Kak, saya benar-benar diberkati dengan lagunya dan kayaknya lagu ini jadi tema ketika dia dalam kondisi galau itu dan mengembalikan dia percaya bahwa Tuhan tuh mengizinkan segala sesuatu, Tuhan bekerja dalam segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Dari situlah dia
berterima kasih dan dia menceritakan setelah itu dia kembali semangat berdoa dan seperti itu, dan dia semangat membaca firman Tuhan tuh, itulah yang membuat saya merasa bahwa oh Tuhan, ternyata karya dari saya yang menurut saya baru belajar bikin lagu yang istilahnya baru dirilis gitu, ternyata itu yang membuat orang lain merasa terberkati. Nah, dari situlah saya merasa bahwa saya harus terus berkarya, walaupun memang dalam berkarya itu pasti banyak berkorban waktu, berkorban uang, karena itu pun saya kerjakan di luar jam-jam bekerja saya. Nah, dari situlah saya mulai merasa bahwa ini harus diseriusi. Nah, pernah di sebuah kondisi itu saya merasa bahwa kalau saya mengerjakan di Kediri ini rasanya kayak wah, ini akan berkembang gitu kan. Dan saya berpikir bahwa saya pengen ke Jakarta karena saya merasa bahwa saya nanti kalau di Jakarta tuh bisa berkembang, saya bisa punya banyak relasi dan lain-lain. Tapi ya perjalanannya menceritakan semua yang Tuhan izinkan untuk saya bisa ceritakan ini, bahwa ternyata memang Tuhan tidak izinkan saya ke Jakarta. Beberapa kali saya mencoba ke Jakarta, tapi ada banyak hal yang seolah-olah menghambat saya untuk ke Jakarta. Ya ceritanya panjang kalau saya ceritakan, tapi intinya waktu itu saya sempat di satu titik merasa gagal karena saya pengen ke Jakarta dan itu tidak diizinkan Tuhan. Saya pernah di satu titik merasa bahwa Tuhan ini nggak adil loh. Aku tuh melayani kamu, aku ini mau berkarya untuk kamu, tapi kok aku pengen ke Jakarta aja kok nggak disetujui Tuhan atau gagal gitu. Tapi disitulah saya merasa nggak pengen berdoa lagi juga, sama nggak pengen berdoa lagi, nggak pengen merasa dekat dengan Tuhan lagi. Tapi kembali lagi bahwa di dalam perjalanan itulah yang membuat saya merasa terus pengen bangkit, karena ternyata ya kadang-kadang kita itu bisa memberkati orang, tapi kadang-kadang kita juga diberkati orang melalui cerita orang lain. Saya terberkati ketika saya konsultasi dengan seorang hamba Tuhan. Waktu saya cerita tentang kisah hidup saya, dia ngomong bahwa Yud, kalau menurutmu bahwa hidupmu ini ada sesuatu yang nggak baik dan tidak sesuai dengan rencanamu, tapi ingat ya bahwa Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu bisa merubah kutuk aja jadi berkat. Nah kalau kamu di Kediri merasa bahwa nggak berhasil dan lain-lain, tolong pikir lagi, dia bilang seperti itu. Dan dari situlah saya merasa bahwa ya kayak Tuhan memang pengen saya di Kediri gitu. Jadi akhirnya saya terus melanjutkan istilahnya perjalanan hidup saya di Kediri, dan puji Tuhan sih sampai sejauh ini saya udah bisa membuat karya di sela-sela kesibukan saya itu, banyak karya yang akhirnya saya bisa rilis di digital streaming platform itu, dan itu kayak memberkati banyak orang. Jadi ada satu lagu saya di YouTube itu yang judulnya Kasihmu Sempurna. Di situ menceritakan tentang pengorbanan Kristus kepada kita itu karena kasihnya yang besar bagi kita. Itu ternyata ada banyak yang komentar di kolom komentar YouTube saya itu bahwa Kak izin ya saya gunakan untuk ibadah Jumat Agung di gereja saya. Kak izin ya untuk saya gunakan di ibadah Paskah gitu-gitulah. Dan dari situlah yang saya merasa bahwa oh ternyata walaupun saya berkarya di Kediri ini, ternyata Tuhan tuh bisa membuat yang mungkin saya merasa itu lingkupnya kecil, ternyata bisa lebih besar gitu loh. Karena ternyata lagu-lagu saya itu bisa didengerin oleh seluruh maksudnya kalangan gitu loh, dan juga bisa sampai ke luar negeri. Dari situlah saya merasa bahwa ya mungkin memang Tuhan pengen saya di Kediri ini ya untuk satu tujuan lain, tapi dengan karya saya itu walaupun di Kediri ternyata bisa memberkati lebih luas lagi. Dan disitulah saya merasa bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu yang baik, walaupun mungkin di awalnya kita merasa bahwa wah kayaknya ini salah deh Tuhan, ini nggak benar deh Tuhan gitu. Tapi dari pengalaman atau cerita saya merasa bahwa semua Tuhan atur untuk sebuah tujuan yang pasti baik. Cuman ketika kita menjalaninya ini kadang-kadang kita tuh merasa bahwa ini salah, ini nggak benar, ini kurang sesuai dengan rencana kita atau keinginan kita. Tapi ternyata ketika kita mau terus berjalan sama Tuhan, jadi saya tadi saat itu merasa bahwa oke lah, wes Tuhan lah saya di Kediri nggak apa-apa, yang penting saya bisa melakukan sesuatu yang berguna gitu. Dan dari situlah saya melihat bahwa karya Tuhan luar biasa sih. Melalui lagu-lagu saya itu saya dapat banyak kesaksian dari yang mendengar, banyak orang yang menginginkan lagu itu untuk bisa ditayangkan di ibadah. Seperti itu saya merasa bahwa wow, ternyata Tuhan bisa berkarya luar biasa melalui karya-karya saya. Dan dari situ saya juga berkomitmen bahwa saya ingin tetap berkarya. Mungkin usia saya sudah bukan muda lagi gitu loh, karena saya pun juga
memulainya memang sudah setelah kerja ya, dan di situ pun saya mulai dengan lomba-lomba dan lain-lain. Tapi perjalanan itu ternyata saya kalah, menang, terus saya kadang-kadang dapat juara, kadang enggak. Itu yang membuat saya semakin ingin terus mengembangkan bakat saya. Dan satu hal sih yang mengingatkan saya kenapa saya harus tetap berkarya itu karena saya tahu bahwa ini talenta yang Tuhan berikan. Tuhan katakan jangan disimpan. Kalau talenta itu disimpan, suatu ketika Tuhan pertanyakan kita, mana talenta yang Tuhan percayakan, dan ternyata kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan nggak berkenan. Tapi ketika kita bisa mengerjakan talenta itu dengan sebaik mungkin, kita bisa mengembangkan talenta itu, dan Tuhan katakan bahwa ya aku berkenan atas apa yang kamu lakukan. Ya itu sih yang mungkin bisa saya ceritakan, yang saya harap bahwa mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mendengar channel YouTube ini atau mendengar cerita hidupku ini, yang lagi bergumul bahwa aduh aku pengen loh berkarya, aku tuh pengen loh melakukan sesuatu untuk Tuhan, aku pengen loh mengembangkan talenta untuk Tuhan, tapi tidak segera berniat untuk mengerjakan. Nah saya bilang bahwa kerjakan, karena kalau Tuhan yang membantu kita mengerjakan, ketika kita berjalan sama Tuhan, ternyata apa yang menurut kita kecil ternyata itu bisa berdampak luas asal kita berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi kalau memang kita sudah punya karya, ayo mulai berkarya buat Tuhan. Karena saya ini loh yang tidak punya kemampuan bermusik yang bagus aja bisa dipakai Tuhan untuk membuat karya. Nah mungkin di luar sana banyak yang bisa main keyboard, main musik yang bagus. Kenapa tidak? Ayo kita berkarya untuk Tuhan. Itu yang mungkin bisa memotivasi kita semua bahwa apa yang Tuhan percayakan, apapun talenta kita, mau menyanyi, menciptakan lagu, mungkin kita bikin karya, itu ayo kita kerjakan buat Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita tabur itu nantinya kita bisa menuai sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Dan kadang apa yang kita tidak pernah pikir, itu yang Tuhan kerjakan melalui yang kita lakukan untuk Tuhan melalui karya-karya yang saya ceritakan tadi. Dan saya bersyukur sih sampai sejauh ini saya masih terus termotivasi karena dari banyak cerita itu bahwa karya saya bisa memberkati itu. Saya mau terus berkomitmen bahwa sampai mungkin nanti usia saya berapapun, saya pengen tetap berkarya. Karena ternyata karya itu bisa memberkati orang. Mungkin bukan saya lagi yang nyanyi, mungkin karena sudah tua, tapi mungkin saya bisa bikin lagu untuk istilahnya penerus-penerus saya untuk bisa tetap ada di musik rohani. Jadi saya bersyukur atas semua hal yang Tuhan kerjakan melalui karya saya itu. Bahkan satu lagu saya tadi saya katakan Kau Turut Bekerja, itu banyak sekali dibikin reel di Instagram sampai ribuan, dan itu benar-benar saya nggak menyangka. Tapi itulah karya Tuhan yang luar biasa. Dari segala sesuatu yang menurut saya terbatas, tapi kalau sama Tuhan tidak ada yang terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini bisa menginspirasi, karena saya percaya bahwa apa yang dikerjakan untuk Tuhan dan bersama Tuhan pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Semoga kesaksian saya ini boleh menjadi berkat dan juga bisa terus memotivasi kita untuk memberikan karya-karya kita untuk Tuhan dan mengembangkan talenta untuk kemuliaan nama Tuhan. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku.